Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Fadila dengan NIM 22020028. Kali ini saya akan membuat video untuk UTS pengecoran logam. Kali ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis pasir logam. Sejarah jenis pasir logam yang pertama, zaman kuno. Pada awalnya, teknik pengecoran logam menggunakan cetakan dari tanah liat, gipsam, atau pasir. Cetakan pasir khususnya sudah dikenal sejak zaman kuno karena kemampuannya menahan suhu tinggi dan kemudahan dalam pembuatannya. Contoh paling awal dapat ditemukan di Mesir kuno dan Cina. Dan yang kedua, abad pertengahan. Penggunaan cetakan pasir menjadi lebih umum di Eropa. Teknik ini melibatkan pencetakan logam cair ke dalam cetakan pasir yang terbuat dari campuran pasir, tanah liat, dan air. Cetakan ini memungkinkan detail yang lebih halus dalam produk akhir. Yang ketiga, revolusi industri. Selama abad ke-18 dan ke-19, pengecoran pasir mengalami perkembangan signifikan. Teknik pengecoran pasir menjadi lebih efisien dengan penemuan berbagai metode untuk meningkatkan kekuatan cetakan dan mengurangi cacat pada produk. Peningkatan dalam teknik pemrosesan pasir dan penambahan bahan pengikat membuat cetakan pasir lebih stabil dan tahan lama. Dan yang terakhir, abad ke-20 dan seterusnya. Teknologi pengecoran pasir terus berkembang dengan penambahan bahan-bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas cetakan, seperti resin untuk membuat cetakan lebih tahan lama dan presisi. Teknik modern termasuk pengecoran pasir basah, pasir kering, dan penggunaan pasir silika yang diproses untuk hasil yang lebih baik. Yang pertama yaitu ada pasir alami. Pasir alami atau sering disebut dengan pasir besi adalah endapan pasir yang mengandung konsentrasi mineral magnetit Fe3O4 yang cukup tinggi. Mineral ini bersifat magnetit sehingga pasir besi dapat ditarik oleh magnet. Pasir ini merupakan salah satu sumber daya mineral yang penting, terutama untuk industri logam. Ya. Selanjutnya, karakteristik pasir logam alami. Yang pertama ada warna. Biasanya berwarna gelap seperti hitam atau coklat tua karena mengandung besi yang tinggi. Yang kedua, berat. Lebih berat dibandingkan pasir biasa karena adanya kandungan logam. Yang ketiga, ada magnet. Tertarik oleh magnet karena kandungan besi, kandungan mineral. Selain besi, pasir logam juga dapat mengandung mineral lain seperti titanium, krom, dan emas. Penggunaan pasir logam alami dalam pengecoran logam. Pembentukan yang pertama ada pembentukan rongga. Pasir alami digunakan untuk membentuk rongga negatif yang sesuai dengan bentuk benda yang ingin dicor. Yang kedua, penahan logam cair. Pasir memiliki kemampuan menahan panas lebih baik sehingga dapat mencegah cetakan runtuh saat logam cair dituangkan. Yang ketiga, permeabilitas. Pasir yang berpori memungkinkan gas yang terbentuk selama proses pengecoran untuk keluar, sehingga mencegah cacat pada hasil kocoran. Kelebihan pasir alami. Yang pertama, mudah ditemukan dan biaya lebih murah. Kedua, mudah diolah. Yang ketiga, kapasitas panas yang tinggi. Yang keempat, fleksibilitas. Kekurangan pasir alami. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, pengembangan volume yang tidak merata. Yang ketiga, pasir alami dapat mengalami erosi saat terkena logam cair. Yang kesimpulannya, pasir alami merupakan pilihan yang populer untuk pengecoran logam karena ketersediaan harga yang terjangkau. Namun, penting untuk memperhatikan kualitas pasir. Melakukan pencampuran dengan bahan adiktif dapat mendapatkan hasil pengecoran yang optimal.
Selanjutnya yaitu ada pasir silika. Pasir silika yang sebagian besar terdiri dari silikon dioksida CO2 merupakan bahan mineral yang sangat penting dalam berbagai industri, termasuk industri logam. Kualitas fisika dan kimia yang unik membuatnya menjadi lebih utama dalam proses pengecoran logam. Karakteristik pasir silika. Warna. Warna pasir silika biasanya berwarna putih, abu-abu, atau coklat, tergantung pada tingkat kemurnian dan kontaminan yang ada. Yang kedua, titik leleh tinggi. Pasir silika memiliki titik leleh yang sangat tinggi sehingga tidak mudah meleleh saat terkena suhu ekstrim dalam proses pengecoran. Yang ketiga, inersia kimia. Pasir silika bersifat inert secara kimia. Artinya tidak mudah bereaksi dengan logam cair. Yang keempat, permeabilitas. Pasir silika memiliki pori-pori yang memungkinkan gas hasil reaksi kimia dalam proses pengecoran keluar dengan penuh. Jenis-jenis pasir silika. Pasir silika dapat diklasifikasikan berdasarkan kemurnian untuk partikel dan bentuk partikelnya. Beberapa jenis pasir silika yang umum adalah 1. Pasir silika murni memiliki kandungan CO2 yang sangat tinggi. 2. Pasir silika digunakan untuk aplikasi abrasif. Ketiga, pasir silika halus digunakan sebagai pengisi atau bahan tambahan. Penggunaan pasir silika dalam pengecoran logam. Yang pertama, cetakan. Pasir silika digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan cetakan untuk membentuk logam cair menjadi bentuk yang diinginkan. Yang kedua, inti. Pasir silika juga digunakan untuk membuat inti dalam cetakan yang berfungsi untuk membuat rongga internal pada benda cor. Yang ketiga, flux. Pasir silika dapat berfungsi sebagai flux untuk menurunkan titik leleh dan viskositas terak, sehingga memudahkan pemisahan logam dari kotoran. Yang ketiga, penghalusan permukaan. Pasir silika halus dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan cetakan dan meningkatkan kualitas hasil coran. Kelebihan pasir silika: ketahanan terhadap suhu tinggi, kemampuan pembentukan dengan presisi tinggi dan detail yang halus. Pasir silika relatif mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Kekurangan pasir silika: pertama, pasir silika dapat menghasilkan debu yang berbahaya jika dihirup. Yang kedua, keterbatasan detail. Yang ketiga, pengembangan volume yang dapat menyebabkan kerusakan pada cetakan. Yang keempat, biaya tambahan untuk menghasilkan coran yang optimal. Sering diperlukan penambahan bahan aditif seperti bahan pengikat dan pelapis yang dapat meningkatkan biaya produksi. Kesimpulannya, pasir silika merupakan salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam proses pengecoran logam karena memiliki sejumlah kelebihan. Namun, seperti bahan lainnya, pasir silika juga memiliki kekurangan yang perhatikan pemilihan jenis pasir silika yang sangat penting untuk mendapatkan hasil coran yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu ada pasir sikon. Pasir sikon adalah mineral yang terdiri dari zirconium, silikat Zr, CO4. Mineral ini sering ditemukan dalam bebatuan beku, metamorf, dan sedimen. Meskipun tidak sepopuler emas atau berlian, pasir sikon memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan beragam kegunaannya dalam industri. Karakteristik pasir sikon: 1. Tahan suhu tinggi. Pasir sikon memiliki titik leleh yang sangat tinggi, membuat sangat tahan terhadap panas. Yang kedua, inersia kimia. Mineral ini
Mineral ini sangat stabil secara kimiawi, tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Yang ketiga, kekerasan tinggi. Pasir silikon memiliki kekerasan yang cukup tinggi, membuatnya tahan terhadap abrasi. Yang keempat, ada koefisiensi muai rendah. Sifat ini membuat pasir silikon sangat lebih stabil dimensi saat terjadi perubahan suhu. Penggunaan pasir silikon dalam pengecoran logam. Yang pertama, pengecoran presisi. Pasir silikon sangat cocok digunakan untuk menghasilkan cetakan yang dengan tingkat tinggi akurasi yang tinggi, sehingga produk akhir memiliki dimensi yang sangat presisi. Yang kedua, pengecoran logam paduan. Pasir silikon sering digunakan untuk mengecor logam paduan yang memiliki persyaratan kualitas yang tinggi, seperti paduan aluminium, tembaga, dan nikel. Yang ketiga, pengecoran komponen mesin. Pasir silikon digunakan untuk membuat cetakan komponen mesin yang memerlukan kekuatan dan ketahanan tinggi, seperti blok mesin, kepala silinder, dan turbin. Kelebihan pasir silikon: 1. Tahan suhu tinggi. Yang kedua, ekspansi termal rendah. Yang ketiga, daya tahan abrasi tinggi. Dan kekurangan pasir silikon: yang pertama, harganya lebih mahal. Yang kedua, ketersediaan terbatas. Yang ketiga, rapuh jika terkena benturan yang keras. Dan yang keempat, destinasi tinggi. Kesimpulannya, pasir silikon adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi pengecoran yang membutuhkan kualitas tinggi dan presisi. Meskipun harganya lebih mahal, keuntungan yang ditawarkan seperti suhu tinggi, inersia kimia, dan permeabilitas yang baik membuat menjadi material yang sangat berharga dalam industri pengecoran. Dan yang keempat, ada pasir keramik. Pasir keramik adalah material alami yang sebagian besar terdiri dari silika CO2. Mineral ini merupakan komponen utama dalam pembentukan batuan seperti kuarsa dan pasir. Karena sifatnya yang unik, pasir keramik telah menjadi bahan dasar yang sangat penting dalam industri keramik. Pasir ini terbentuk dari proses pelapukan batuan silikat dan memiliki sifat tahan panas, tahan abrasi, dan isolator listrik yang baik. Karakteristik pasir keramik: 1. Tahan panas. Pasir keramik memiliki titik leleh yang sangat tinggi, membuatnya tahan terhadap suhu yang ekstrim. Yang kedua, keras dan tahan abrasi. Struktur kristal pasir keramik membuat sangat keras dan tahan terhadap gesekan. Yang ketiga, ada inersia kimia. Pasir keramik sangat stabil secara kimiawi, tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Yang keempat, ada isolator listrik yang baik. Pasir keramik tidak menghantarkan listrik sehingga sering digunakan sebagai isolator. Penggunaan pasir keramik dalam pengecoran logam. Yang pertama, pengecoran presisi keramik. Pasir keramik sangat cocok untuk menghasilkan produk cor yang tingkat presisi yang sangat tinggi, seperti komponen mesin. Presisi cetakan ini untuk industri otomotif dan komponen elektronik. Yang kedua, pengecoran logam paduan. Pasir keramik digunakan untuk mengecor logam paduan yang memiliki persyaratan kualitas yang tinggi, seperti paduan aluminium, tembaga, dan nikel. Yang ketiga, ada pengecoran suhu tinggi. Pengecoran keramik digunakan untuk mengecor logam dengan suhu yang sangat tinggi seperti besi, tuang, dan baja. Kelebihan pasir keramik: 1. Tahan suhu tinggi. 2. Ekspansi termal rendah. 3. Stabilitas dimensional tinggi. 4. Tahan terhadap reaksi kimia. 5. Ketahanan terhadap erosi dan aus. 6. Rendahnya penyusutan dan cacat coran. 7. Ramah lingkungan. Kekurangan pasir keramik: 1. Harga lebih mahal.
Yang kedua, pengolahan lebih rumit. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua aplikasi. Empat, pemulihan daur ulang yang memerlukan teknologi khusus. Kesimpulannya, kelebihan pasir keramik adalah pilihan yang sangat baik untuk pengecoran logam presisi tinggi dan pengecoran logam suhu ekstrim. Kualitas hasil coran yang lebih baik dan pengurangan resiko cacat yang membuatnya lebih unggul dalam industri pengecoran modern. Yang kedua, kekurangannya. Meskipun pasir keramik menawarkan keunggulan penggunaan tidak sesuai dengan untuk aplikasi pengecoran logam, faktor biaya, kompleksitas proses, dan pengolahan yang lebih ketat menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk beralih ke pasir keramik, terutama untuk pengecoran skala besar atau proyek yang tidak memerlukan tingkat presisi yang sangat tinggi. Oke, sekian saja presentasi dari saya, Sahrul Fadilah. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.